Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Prasetyo, SPD, calon guru penggerak kelas 11.058 Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelumnya, perkenalkan, Ibu Al-Fatihah SPD Aud MPD sebagai fasilitator, Ibu Nena Femdiani SPD sebagai pengajar praktik. Profil SD Negeri 1 Banjarsari. SD Negeri 1 Banjarsari terletak di daerah pedesaan, yaitu di Desa Banjarsari, RT 6 RW 1, Kecamatan Aji Barang. Jumlah siswa SD Banjarsari ada 378, dengan jumlah guru dan tenaga pendidik ada 22 orang, serta ada 15 rombel. Mayoritas penduduknya yaitu sebagai pengrajin sangkar burung. Selain itu, banyak yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Sudah sarapan? Sudah. Untuk kegiatan hari ini, nanti kita akan pembelajaran. Sebelum pembelajaran kegiatan yang lain, kita akan membuat namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Nah, namanya juga kesepakatan, berarti kita harus sepakat ya, yang kita buat nanti kita harus menjalankannya atau dijalankan semuanya, baik Pak Guru ataupun kalian semuanya. Jadi kesepakatan kelas 5B. Ketika pembelajaran kira-kira apa saja yang harus kita sepakati? Ya, apa kan? Tidak boleh makan penuh. Tujuh ada yang lain? Bagaimana nih? Tujuh? Berarti tidak boleh makan dan minum ketika pembelajaran ya. Coba makan dan minum. Misalnya kalian haus, supaya kesepakatan kita itu tidak mudah dilanggar, mudah dijalankan. Kira-kira minum boleh apa enggak? Boleh ya, boleh ya. Tapi harus dijaga hati-hati loh. Air minumnya ketika sedang pembelajaran berarti tidak boleh makan. Berarti minumnya boleh ya. Yang penting namanya juga kesepakatan kelas, berarti supaya tidak membebankan kalian tapi pembelajarannya itu menyenangkan ya. Yang kedua apa tadi? Ayo yang kedua tidak boleh bertengkar ya. Yang lain gimana nih? Setuju? Ketika ada yang berpendapat berarti yang lain harus setuju apa tidak, nanti harus kesepakatan bersama. Pak Si Farhan katanya tidak boleh bertengkar. Yang lain setuju apa enggak? Berarti tidak boleh bertengkar. Yang ketiga apa lagi? Tadi jujur ya. Berarti ketika mengerjakan tugas atau ulangan yang bukan berkelompok, berarti harus apa? Jujur.
ketika istirahat berarti apa? Tertib. Selain tertib lagi yo. Disiplin, ya tepat waktu. Tadi Farhan bilang sopan, berarti saling apa ya? Saling menghormati atau menghargai. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Mandiri. Ayo, apa lagi? Luis bilang mandiri. Yang lain? Ya ini tidak boleh mengejek. Berarti sudah ini termasuk apa? Saling menghormati. Terutama kalian ketika saling mengejek namanya siapa? Yo, namanya siapa? Nama orang tua. Berarti dengan adanya kesepakatan kelas ini sudah tidak berlaku yang namanya saling mengejek nama orang tua atau ini maksudnya ke sini apa? Saling menghormati. Ada lagi? Apa? Mendengarkan penjelasan guru ya. Ada lagi? Sudah berapa ini? Coba kita bareng-bareng baca yang pertama. Terus? Bertengkar. Yang ketiga? Empat? Lima? Enam? Tujuh? Ada lagi Pak Guru mau mengajukan apa? Jika contohnya teman kalian tidak bawa pulpen atau pulpennya habis atau hilang, berarti yang bawa dua harus apa? Ya, meminjamkannya. Berarti istilahnya apa? Saling tolong menolong. Sini ya. Udah cukup ya? Ya, sementara kesepakatan kelas 5B ada 8. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas ini diharapkan kalian itu menaati semua kesepakatan kelas ini. Karena apa? Ini kesepakatan kelas kalian, kelas kita. Ya, maka harus kita laksanakan. Ya, harus kita laksanakan. Jelas ya? Ini Pak, apakah semua dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banjarsari atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SD Negeri Banjarsari.
susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif komunitas belajar yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Didit Prasetyo. Acara pada siang hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, acara yang ketiga yaitu kegiatan diseminasi, acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakilinya sekaligus membuka kegiatan diseminasi yang akan diwakili oleh Bapak Kusbiarto. Kepada Bapak Kusbiarto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Negeri Banjarsari yang saya hormati, Bapak Didit Prasetyo selaku calon guru penggerak yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sekalian hingga pada siang hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam acara kegiatan diseminasi untuk kegiatan calon guru penggerak yang hari ini dilakukan oleh Bapak Didit Prasetyo. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya sehingga mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saya mewakili mungkin orang yang paling tua di SD Negeri 1 Banjarsari menyampaikan terima kasih pada Mas Didit yang telah mengundang rekan-rekan di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi untuk calon guru penggerak yang bertemakan hari ini adalah budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi calon guru penggerak itu sendiri maupun bagi kita semuanya, rekan-rekan guru baik yang sudah senior maupun yang masih muda-muda. Di sini kami mungkin orang yang paling tua di SD Negeri Banjarsari hanya memberikan beberapa hal yang perlu dikembangkan di SD Negeri Banjarsari untuk kemajuan SD kita ya. Di antaranya adalah budaya positif, misalnya yang sudah dilakukan adalah bersalaman setiap hari ya untuk menambah keakraban, menambah kekeluargaan di antara rekan-rekan guru dengan para muridnya ya. Kemudian juga misalnya pas ada kegiatan ditanam siswa ya atau murid, itu hendaknya rekan-rekan guru untuk lebih memperhatikan agar bisa berkunjung ke anak yang sudah ditanam ya. Ini juga untuk menambah keakraban, menambah kekeluargaan, hubungan yang harmonis di antara sekolah dengan warga masyarakat ya, sehingga nanti akan mendapat simpati dari masyarakat sehingga minimal akan menambah siswa baru di SD Negeri 1 Banjarsari ya, karena semakin tahun persaingan di lembaga-lembaga sekolah atau lembaga pendidikan semakin meningkat ya, sehingga kita harus selalu semakin mendekatkan diri kepada orang tua siswa ya. Dan selain dari wali murid atau dari wali kelas, ini juga misalnya pas ada hajatan bisa misalnya mengambil dari uang amal ya,
Misalnya pas ada yang hitam mengambil uang amal 50.000 untuk mungkin bagi guru-guru yang istilahnya mau nambahi akeh sing pada undangan. Misalnya kalau hanya hanya wali kelasnya pun mungkin hanya 3 atau berapa orang ya, menambahi yang hadir banyak itu bisa mengambil dari uang amal ya. Walaupun mungkin dari kepala sekolah yang dulu itu rumah-rumah tidak setuju ya, tapi ini hanya sekedar usulan untuk menambah kehadiran apabila ada murid yang sedang hajatan di tanah. Ini untuk menambah hubungan yang semakin akrab antara sekolah dan masyarakatnya. Kemudian mungkin di tahun 2018-2019 di SDN Banjari banyak sekali pot bunga yang kredit ya. Mungkin ada sekitar ratusan ya. Sekarang sudah hampir punah tidak ada ya. Yang mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa ditambah lagi untuk menambah kerindangan, terutama di halaman-halaman kelas ya, sehingga akan menambah hidup dan juga menambah kecintaan dari murid dan juga orang tua siswa. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya, hanya sekedar untuk mengisi formalitas kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan lancar ya, dan membuahkan hasil bagi kita semuanya. Maka seharusnya akan saya buka acara kegiatan diseminasi pada siang hari ini ya, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kuswiarto yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi. Acara selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi yang akan dipaparkan oleh CGP yaitu Bapak Didit Prasetyo. Kepada Bapak Didit Prasetyo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SDN Negeri Banjarsari atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri Banjarsari, kami pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang memenuhi undangan kami tentang kegiatan diseminasi. Pada kegiatan ini mungkin sampai 6 bulan ke depan atau bulan Desember, kami CDP sering meminta waktu Bapak Ibu semuanya. Mungkin di sini kita belajar bersama yaitu tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Berkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, kami dari CDP ada tugas mengimplementasikan atau menyalurkan tentang itu budaya positif. Nah, maka dari itu saya kaitkan dengan komunitas belajar. Kemarin saya konsultasi dengan kepala sekolah supaya dimasukkan ke kegiatan komunitas belajar agar nantinya yang bertujuan dengan kegiatan di PMM yaitu SKP. Jadi kira-kira saya diseminasi sekaligus Bapak Ibu nanti kegiatan kompel atau komunitas belajar seperti itu. Sedangkan kita targetnya ada 4 ya, sekarang baru kita ini mulai 1. Terima kasih. Apa itu budaya positif? Budaya itu kan kebiasaan ya. Kebiasaan positif berarti yang hal baik seperti itu. Sedangkan kita saya sendiri pun sebelum mempelajari modul ini sering negatif kepada siswa. Si kita bocah kayak gini ya, kayak baik. Itu sebenarnya istilah orang dulu itu pamali, tidak boleh karena semua siswa itu berproses. Contoh saja kita berkaca kepada petani atau pengukir ya. Petani itu
ibarat padi atau jagung itu adalah siswanya. Wis dari padi orang mungkin kayak apa, mesti orang mungkin bisa jadi jagung. Gue jenenge kodrat alam. Ya. Tapi bagaimana kita menjadikan padi itu tumbuh dengan subur dan sebagainya. Berarti contohnya kita harus menyemek, terusan rumput-rumput di sekeliling padi itu harus dibersihkan seperti itu. Berarti kita seolah-olah seperti petani sedang menggarap sebuah tanaman padi agar tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa itu bisa di bagian apa, itu tidak bisa. Kita harus menuntun anak itu arahnya kemana seperti itu. Seperti para petani itu menanam jagung atau menanam padi, tidak bisa mungkin merubah kodrat padi jadi jagung atau jagung jadi padi seperti itu. Nah, menurut peminta bantuan sebentar lah, Bu Irfan di sini Bu. Orang tidak mau pakai apa? Laleh. Mesti ada ya Bu. Pointer. Ya, untuk yang pertama yaitu tujuan pendidikan Rukiah dan Banjar itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi mindset kita, pemikiran kita itu sekarang sudah mulai dirubah. Gitu. Yang dulunya kita anak bocah terus kayak dia mau tekan gede ini baik, itu pemikiran seperti itu kita hilangkan. Sekarang kita menuntun anak itu arahnya kemana. Bocah jelek, anak contohnya saja di kelas saya ada yang namanya Louis, itu luar biasa. Bapak ibu mungkin sudah tahu sendiri. Tapi setelah dipelajari, oh ya ini anak ternyata kurang perhatian di rumah. Terus dengan perhatian setelah saya melakukan restitusi, ternyata oh si anak ini harus pelan-pelan, dikerasi malah tambah orang saya seperti itu. Ternyata setelah dipelajari dengan dihalusi, dikasih perhatian yang lebih, malah sekarang semakin ada perubahan seperti itu. Jadi intinya setiap siswa itu kita selalu berpikir atau tentang budaya positif. Next. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Next. Nah, konsep utamanya budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, ini perubahan cara kita berpikir tentang proses pembelajarannya bagaimana seperti itu. Yang dulu kita sebagai sentral, sekarang murid sebagai pusatnya. Ya. Apa-apa kita harus berpusat pada peserta didik atau murid. Tidak gurunya yang ceramah terusan anak-anak mendengarkan itu saja. Sekarang sudah harus kita rubah, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi, yaitu posisi kontrol yang nanti kita akan tekankan di sini. Yang 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini yang kita kadang harus bisa memilah-milah karena pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid. Kadang-kadang murid contohnya di kelas 1 itu rata-rata murid itu pasti dengan pembelajaran yang masih konkret, ya, bukan abstrak. Contohnya pembelajaran tentang buah-buahan sudah beda dengan kelas atas. Buah-buahan cukup dengan gambar, tapi kalau di kelas bawah harus sering menggunakan pembelajaran yang konkret atau nyata. Next. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai makna yaitu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan memerintahkan dirinya sendiri. Disiplin itu bukan
bukan karena orang lain atau aturan, tapi karena hatinya dari hati kita masing-masing. Itu disiplin. Contoh baik, kita berangkat semenjak ada pager atau fast, itu kita berangkatnya on time. Coba kalau tidak ada, itu berarti kan disiplin yang masih berupa apa? Paksaan, belum disiplin positif ya, belum dari diri kita. Tapi dengan adanya itu kita mikir, kita dandani tentang cara disiplin kita. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan. Jadi orang mau sekedar melakukan apa, tapi semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, itu sudah pasti. Dengan cara apapun kita harus bisa bertahan hidup. Yang pertama itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kita sering kepada siswa atau murid kita, sedang bertahan hidup itu semua rata-rata sudah bisa, tapi kebutuhan dasar manusia yang kedua ini sering kita lupakan terhadap murid kita, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak mindset kita sudah negatif ke anak, akhirnya mengabaikan anak tersebut. Nah, ini paradigmanya dirubah. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu termasuk kebutuhan, yaitu penguasaan. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, yang terakhir, kesenangan, yaitu bermain, antusias, humor dan ketawa. Ternyata dari ini termasuk kebutuhan dasar manusia yang harus ada pada semua murid. Nah, makanya pada murid tadi diulang dolanan dewek. Karena apa? Ada salah satu di sini kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebebasan. Misalnya di kelas saya lagi diterangkan ada yang bermain sendiri. Mungkin karena metode pembelajarannya tidak menyenangkan, akhirnya anak itu tidak mampu mengendalikan dirinya karena membutuhkan kebebasan dalam proses pembelajaran. Maka yang namanya nanti ada namanya asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Kita harus mengetahui setiap kebutuhan murid kita. Yang keempat, motivasi perilaku. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa dan apabila saya melakukannya. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, yang kelima, restitusi posisi kontrol guru, yaitu guru itu sebagai apa? Sebagai penghukum, apa sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, nanti kita pasti pernah merasakannya, semuanya pernah melakukannya. Kalau sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, contohnya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya, nek orang pokok dukung, pokok push up. Nah, itu mengejas itu anak berarti ya. Seorang guru itu adalah penghukum, selalu harus menaati aturan yang salah itu harus dihukum. Itu penghukum, guru sebagai penghukum. Next. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini sudah mengendor lagi, bukan menghukum. Jadi guru pembuat merasa bersalah kepada si murid. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Beda kalau penghukum, kamu tidak mengerjakan PR. Sekarang kamu keluar kelas, ngerjakan di luar kelas. Itu guru sebagai penghukum. Beda kalau kenapa kau ini tidak mengerjakan PR? Apa kamu lupa atau bagaimana? Nah, itu beda. Itu berarti
membuat merasa bersalah. Itu sudah halus lagi. Yang ketiga, teman. Nah ini teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ini melalui persuasi nanti diarahkan ke teman. Tapi kadang biasanya ini jadi lunjak ya. Biasanya bocah jadi lunjak. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Nanti kamu juga mendapatkan nilai. Nanti jadi bapak tidak bingung menilai kamu. Kan seolah-olah bahasanya terlalu akrab atau guru sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Next. Nah, pemantau ini isi nyawa kok ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Berarti misalnya kita wali kelas ya berarti minoritas kita, tugas kita mengawasi di kelas misalnya. Nah, contohnya pertanyaannya diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Jadi itu dilanggar. Kurang toh, lola kurang ngawasi mantau toh. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini nanti kita bedakan antara hukuman dengan konsekuen. Nah, kita latihan menekankan murid itu konsekuen. Nah, contohnya pelajaran olahraga. Anak telat ke lapangan, Pak Harto memerintahkan anak itu lari 1 putaran. Itu termasuk hukuman atau konsekuen? Yo, hukuman atau konsekuen? Itu sedang pelajaran olahraga. Telat misalnya. Ya, kalau tidak disepakati sebelumnya, konsekuen. Beda kalau tidak ada kesepakatan. Misalnya Pak Marto sebelum pembelajaran, sebelumnya misalnya awal belajar pengenalan, jika nanti kegiatan di lapangan anak-anak telat, maka lari 1 atau 2 putaran. Itu sudah ada perjanjian dengan murid, itu berarti konsekuen. Tapi tiba-tiba tidak ada perjanjian, Pak Marto langsung kok telat, berarti kok butuh bayar putaran tanpa ada kesepakatan sebelumnya, berarti itu namanya hukuman. Jadi maka kita nanti arahnya namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mungkin di kelas rendah masih bertahap, tapi di kelas atas nanti bisa. Contohnya saja di sini lah misalnya kita sebelum kegiatan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Next. Yang selanjutnya 5 manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah ini nanti yang kita harapkan guru itu sebagai manajer, ya, bisa mengelola, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Contohnya tadi misalnya ada yang telat tidak ikut telat ke lapangan, tidak mengikuti olahraga. Nah itu nanti kita harus bisa memanajemen, bisa memberikan solusi kepada si anak itu agar tidak terlambat dan menyesali kenapa terlambat seperti itu. Tidak harus langsung buku atau konsekuen seperti itu, tapi kita harus bisa menjadi manajer. Dan sebelum ke materi tentang nanti guru itu sebagai apa ini, supaya tidak ngantuk, kemarin kan sambung kata nih. Nah sekarang sambung kalimat, ya. Sambung kalimat nanti saya membuat kalimatnya sedikit sebentar. Kemarin sambung kata, sekarang sambung kalimat supaya menjadi sebuah paragraf sing tersusun. Ya, contohnya nanti saya nyebutkan dulu, misalnya Bu Isna, pada pagi hari ibu pergi ke pasar. Itu kan satu kalimat. Jadi Mbak Isna nunjuk siapa, selanjutnya Bu Ian, Mbak Isna lanjutkan kalimatnya. Nanti terbentuk sebuah paragraf. Jajal manduknya siapa kan?
Jelas ya? Nah, Bu Siti, pagi hari Tina bersama ibu pergi ke Aji Barang. Ya, mereka berdua Tunjuk namanya dulu. juga sering. Mereka berdua pergi untuk membeli perlengkapan sekolah. Ya, mereka berdua pergi membeli perlengkapan sekolah. Nama dulu, selanjutnya Bu Asih. Mereka berdua beli perlengkapan sekolah. Tak lupa, ibu juga membeli daging. Tak lupa ibu juga membeli daging. Selanjutnya Bu Asih tunjuk dulu namanya sambil berpikir. Bu Sugi. Di rumah ibu memasak daging. Di rumah ibu masak daging. Urus Bali sih masak dagingnya. Kan dari Bu Sri tak lupa ibu membeli daging. Iya, berarti posisinya masih di pasar. Ibu beneran cedot. Iya. Masih di pasar ya. Ibu juga membeli baju. Ya, tadi membeli baju amis ya. Setelah itu ibu membeli baju. Tadi yang Ibu Sugi dan Bu, namanya dulu Bu. Pak Daryono. Oke. Baru digunakan untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Ya. Ya. Ini sekarang kemarin Pak, jalannya Pak. Baju baru digunakan untuk merayakan hari kemerdekaan RI. Lanjut Pak, namanya dulu Pak sambil pikir ya. Pak Andi, lanjut Pak. Terus karena jalannya kan Bu Sugi loh Pak Penak deh. Kenapa Pak? Nama di Pak Andi ya tadi ya? Ya. Dipakai terlihat cantik dan menawan. Ya. Ketika dipakai terlihat cantik dan menawan. Terus kok tulis dulu bahwa Pak. Lanjut Pak, nama dulu Pak. Pak Cahyono. Supaya terlihat, supaya Ayo Pak. Sampai ekor ya Pak. karena mau selfie di acara tersebut. Karena mau selfie di acara tersebut. Ya. Lanjut Pak. Pak Cahyono sebut nama dulu Pak. Ya boleh Pak ya. Kembali bedanya. Tapi yang demikian. Nama Bu Ina ya. Lanjut Pak. Baju merah putih juga tak lupa untuk dibeli dengan topinya. Ya, baju merah putih juga tak lupa beli untuk dengan topinya ya. Lanjut Bu Ina siapa? Pak Widianto. Makan pengurus akan baju merah putih ya kan harus cacat luka. Ya. Digunakan dalam acara 17 Agustus. Tak lupa beli sepatu untuk kegiatan 17-an Pak. Anaknya langsung Bis muter-muter pasar ya, mau tanah selfie ya. Sini Pak. Bu. Bisa belum Pak? Bu ya. Sepatu tadi Pak. Tidak lupa kita membeli pernik-pernik untuk menambah Ya. Tak lupa membeli pernak-pernik berupa bendera yang kecil atau yang kecil. Kita perlengkapan Bali. Kenapa dulu Desiana susah ya? Bisa kalau Bu. Ya. Setelah membeli barang cukup banyak, akhirnya ibu lelah dan memutuskan untuk pulang. Wah, setelah membeli banyak barang akhirnya lelah terus pulang. Busnya kan full ya, lupa. Ya. Dan jam 8 ya teman-teman. Setelah ibu lelah, lanjut memasak daging yang tadi Tuh, tadi memasak daging, lanjut bulan terakhir menutup. setelah dimasak terus tidur deh.
Penutupnya tidur dari makan pagi terus masak terus tidur. Walaupun nyasar ucap anaknya kesel ya. Ya, SD-nya nanti lagi. Sekarang dilanjut materi. Ini ada cerita. Tomo yang tidak mengerjakan tugas, kemudian terjadilah percakapan Tomo dan gurunya sebagai berikut. Nanti ini posisi guru sebagai apa nih? Yang pertama, guru. Tomo, tahukah kamu kalau hari ini ada tugas yang harus dikumpulkan? Tomo jawab, tahu Pak. Nah, gurunya, kamu tidak mengerjakan tugas. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak mengerjakan tugas? Nah, Tomo jawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, guru jawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang harus dikumpulkan. Saya tunggu. Berdasarkan kasus tersebut, guru itu sebagai posisi kontrol apa yang diambil oleh guru dalam pendekatan kepada Tomo? Yo, guru sebagai posisinya sebagai apa? Apa yo? Kalau penghukuman tadi sudah nih, kamu tidak paham kan saya apa? Sudah konsekuensi yang harus dilakukan juga ini kan? Nah sudah, berarti kan sebelumnya sudah ada kesepakatan sebagai pemantau ya, mantau ya, karena di situ sudah ada kesepakatan, berarti bukan sebagai penghukum, karena sudah ada konsekuensi atau kesepakatan kelas. Nanti makanya nopo Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas belum ya? Nah diharapkan nanti membuat kesepakatan kelas yang tidak hanya download di sini ada ya. Nah itu harapan kelas kita atau sama saja dengan kesepakatan kelas, dan kita ambil dalih dari para muridnya sendiri. Coba sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, supaya kita belajarnya nyaman, betah, dan saling menghargai, kita membuat kesepakatan kelas dulu, terutama kelas atas ini biasanya, supaya gawe aturan derek, dilanggar derek kan kadang merasa bagaimana. Tapi kalau kita langsung membuat aturan atau kesepakatan, beda cerita dengan kita buat bersama-sama dengan siswa. Contohnya, jika keluar kelas atau masuk kelas mengucap salam atau minta izin, terus jujur ketika ulangan tidak, nah itu kita gali keluar dari murid, bukan kita yang membuat aturan. Next. Nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universitas yang disepakati bersama. Jadi kesepakatan bersama antara guru dengan murid, tidak guru yang membuat aturan, tapi dibuat kesepakatan bersama. Jadi nanti ketika anak itu melanggar kesepakatan, kita membalikan konsekuensinya apa nanti mudah ke anak seperti itu. Nah yang kedua, segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi itu nanti caranya kita ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid mesti setiap orang itu melakukan kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah si murid melakukan kesalahan, itu bagaimana sikap kita memperlakukan si anak itu. Orang langsung menghukum dan sebagainya. Tapi adanya proses namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu guru membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang selanjutnya memberikan penawaran bukan paksaan. Nah ini caranya segitiga restitusi ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan contohnya ada siswa yang berbuat salah. Kayak kemarin saya mempraktekkan segitiga restitusi kepada Candice. Itu ketika berangkat sekolah tidak memakai sepatu, yaitu memakai sandal. Kita
menstabilkan identitasnya dulu dengan cara apa? Contohnya, setiap orang pasti atau pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Itu kan halus. Beda kalau panggil anaknya, kenapa kamu tidak pakai sepatu? Sebaiknya kamu pulang ambil sepatu kamu, atau kamu tidak ikut pelajaran. Itu namanya kita sebagai penghukum, ya, tidak ada melalui proses restitusi atau sertifikat restitusi. Nah, yang kedua, perputarannya yaitu validasi tindakannya salah. Jadi kita memvalidasi tindakan kesalahan. Nah, kamu kok tidak pakai sepatu? Kenapa? Kita gali alasannya, memvalidasi asal usul penyebabnya. Otomatis siswa itu, apalagi anak SD, tidak semata-mata mudah melakukan kesalahan, tidak sengaja, pasti ada penyebabnya. Contohnya, anak yang sering melakukan kesalahan atau tidak seragamnya tidak lengkap, pasti ada penyebabnya di rumah, itu pasti. Ya, atau orang tua kurang perhatian, atau si anak itu kurang disiplin dalam menjadwal kegiatan pada hari berikutnya. Itu melalui sertifikat restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Break ada dulu ya. Contoh kegiatan saya buat tentang cara membuat kesepakatan kelas di kelas 5B. Tenang ya. Ini tadi dengan Bu Ulfa mempraktekkan tanpa diedit ya Bu. Coba kita gali si anak itu maunya apa di kelas seperti itu. Nah, makanya juga kesepakatan kita harus sepakat. Ya, dan kita buat nanti kita harus berjalan. Kalian semuanya kesepakatan kelas 5. Ketika pembelajaran kira-kira apa saja yang harus kita sepakati, ya, tahu kan? Tidak boleh makan dulu, belum ada yang lain. Bagaimana itu? Nah, ketika ada siswa yang memberi pendapat, kita juga harus menawarkan kepada siswa yang lain supaya siswa yang lain itu keberatan atau tidak. Contoh tadi ada yang mengungkapkan tidak boleh makan dan minum. Nah, tadi saya meluluhkan, misalnya makan saja bagaimana? Misalnya kalau minum kita jam pelajaran siang haus, apakah boleh minum di kelas ketika pembelajaran? Itu kita sepakati di kelas bersama. Ya, tidak saklek orang limawan, orang minum ketika pembelajaran, walaupun itu jam siang. Itu tergantung kesepakatan kelas kita. Tadi kita ada yang mengusulkan tidak boleh makan dan minum, tapi setelah disepakati bersama, tidak hanya satu tidak boleh makan. Kalau minumnya boleh. Kalian semuanya kesepakatan kelas. Mana itu? Jadi tidak boleh makan dan minum ketika pembelajaran juga. Tadi banyak yang diungkapkan tidak boleh nyontek Pak pas waktu ulangan. Padahal kan itu
sering ya dilakukan oleh siswa. Tapi ketika saya atau wali kelas mengutarakan sendiri, banyaknya melanggar. Tapi ketika si anak itu yang membuat kesepakatannya sendiri, sering ketika ada pelajaran itu, maka si anak itu merasa ada rasa bertanggung jawabnya, ada rasa konsekuensinya ketika saya menggawe aturan dewek. Kenapa dilakukan seperti itu? Berbeda dengan ketika kita membuat aturannya langsung sendiri, itu berbeda. Itu tentang keyakinan kelas. Nanti dibuat sudah ketika sudah disepakati, dibuat mungkin diketik atau dibuat banner atau flyer. Nah, kita pajak di kelas, itu namanya kesepakatan kelas. Nah, ini ada kasus. Nanti saya pengen ada 2 orang lah, yang satu mempraktekkan sebagai siswa, yang satu sebagai guru, pola segitiga restitusi. Ya, nanti ada 3 kasus ini, kasus A, B, C. Nanti saya bagikan. Baiknya ada kasus C dengan Bu Sugi. Bu Sri ada kasus A dengan Bu Ian. Pak Saryono dengan Bu Asih kasus B. Nah, itu ada 3 kasus A, B, C. Nah, dipelajari dulu itu kasusnya. Nanti ada perwakilan 2 orang guru, satu guru sebagai murid, yang satu sebagai guru. Cara melaksanakan segitiga restitusinya bagaimana di depan. Saya kasih waktu 5 menit. Di situ ada tahapannya, ada menstabilkan identitas, contoh kalimatnya seperti itu, validasi tindakannya juga ada contohnya sendiri, dan menanyakan keyakinannya sudah ada sendiri. Ya, Bapak Ibu berbagi peran ya. Nanti siapa yang menjadi siswa, siapa yang menjadi guru. Nanti cara berdiskusinya seperti apa, cara melaksanakan segitiga restitusinya bagaimana. Padahal kemungkinan ini sudah sering kita lakukan ke siswa, tapi kita hanya belum tahu ini metodenya apa, seperti itu.
Ada yang sudah siap? Bu Asi siap? Ya, nanti Bu Asi sama Pak Daryono siap. Nanti berarti yang sebagai siswanya namanya sesuai yang di situ, nggak apa-apa. Ya, Bu Asis dengan Pak Daryono, enggak. Yang sebagai siswanya siapa ya? Bu Asis. Yang sebagai gurunya Pak Daryono. Bapak, kita bermain peran di depan. Ya, serah Bu. Mau Pak? Ya, kita yang lain perhatikan ada populasi nanti sebagai siswa. Nama siswanya siapa ya Pak? Nama Sika Ebita. Mau Pak? Ceritanya siswanya sering bolak-balik ke kamar mandi ketika jam pelajaran. Ya. Guru, saya izin ke belakang sebentar ya. Ya, ini ceritanya siswanya bolak-balik. Ini saya terjadi di kelas G. Ya, siswa bolak-balik. Pak Guru, amati kamu selalu izin. Saya pengen tahu supaya mengapa kamu selalu izin. Saya pipis Pak, ke WC. Bisa kembali. Kenapa itu? Kenapa dilakukan? Saya kan kalau bosan kepengennya keluar Pak, nggak mau mendengarkan Pak Guru. Pak Guru tahu bahwa itu perbuatannya. Semua orang mungkin bisa melakukan seperti itu, seringkali berbuat salah. Menurut kami itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Pak, saya mohon maaf. Jangan menangis. Saya tidak marah, tenang saja. Jadi saya harus gimana Pak? Kalau misalnya saya sudah bosan dengerin Pak Guru, saya gimana Pak? Ya, kamu bisa minta ke Pak Guru atau memberikan ide kepada Pak Guru untuk melakukan apa, atau teman-teman mengajak teman-teman bernyanyi atau bagaimana. Oh iya Pak, terima kasih Pak Daryono dengan Bu Asis. Nah, tentang ini berarti berhubungan dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kita jangan seolah-olah menyalahkan anak tersebut bolak-balik ke WC. Tapi dengan tadi jawabannya, berarti si bocah bosen ke kelas. Nah, supaya dia orang bosen, nyong sebagai wali kelas kudu kayak apa? Kan harus seperti itu. Kita tidak semata-mata menghukum si anak yang bolak-balik ke WC, tapi strategi kita supaya si anak itu kok betah di kelas, nyaman di kelas, tidak bolak-balik lagi ke WC. Nah, itu sebagai PR kita bersama. Nah, yang ini namanya dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Yang nanti kita setiap awal kegiatan ada yang namanya asesmen diagnostik. Ke bocah gue arep
kebutuhan belajarnya kayak apa, itu kita harus tahu. Ya, tadi contoh permasalahan yang siswa keluar masuk kelas ke kamar mandi walaupun di situ pipisnya hanya sekali tapi izinnya bolak-balik. Nah, itu sering terjadi di kelas ya. Nah, itu jangan semata-mata kita menyalahkan siswanya, tapi kita harus bisa refleksi diri. Nanti kita diharapkan setiap pembelajaran itu harus ada refleksi. Ya. Selanjutnya satu lagi, Bu Isna dengan Bu Sugi, Bu. Ini kasus yang kedua. Ya, contoh kasus yang kedua yaitu tentang kasus Oh ya, ini ada siswa yang tidak mau piket. Nah, ini juga sering terjadi. Yang jadi gurunya siapa? Bu Sugi. Oh, Bu, ini Bu. Sebagai siswanya Bu Isna. Oh, boleh. Ciko, kenapa kamu tidak mau piket? Maaf Ibu, saya bosan. Dari tadi pagi saya sudah mengerjakan tugas, jadi saya merasa capek. Jadi saya tidak mengerjakan piket. Nah, tidak boleh begitu ya Ciko. Harusnya Iya, Ciko. harusnya tidak boleh meninggalkan tugas piket karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga kelas. Harusnya kamu mengerjakan terus istirahat boleh, nanti dikerjakan sampai selesai supaya tidak teman-teman kalian tidak marah. Iya Bu Guru, besok saya akan piket bersama teman-teman saya sehingga teman-teman saya tidak marah pada saya. Iya, baiknya begitu ya Ciko. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sugi dengan Bu Isna. Ya, kita dan Bu Sugi. Kasus yang kedua yaitu ada siswa yang tidak mau melaksanakan piket. Ini juga sering terjadi. Kadang piket bosan atau terus ditinggal pulang. Kadang piketnya itu sepengetahuan siswa itu jadwal piket ketika berangkat dan pulang. Padahal itu salah. Piket itu berarti yang tugasnya pada saat hari itu. Apakah itu pada saat berangkat, ketika pembelajaran, atau pada saat istirahat, atau saat pulang sekolah. Nah, dari kedua kasus tadi, kira-kira yang pertama itu tadi yang Pak Daryono dengan Bu Asi, kebutuhan apa siswanya? Kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi di sini? Apa? Bertahan. Ayo, yang pertama. Yang kesehatan, karena penyakit mungkin ya, karena penyakit bertahan hidup, yes, bisa masuk, oke. Yang kedua, kesenangan, karena si anak itu keluar masuk karena bosan pembelajaran, berarti butuh kesenangan. Nah, kalau yang kedua, berarti si murid itu kan tidak mau piket karena capek banyak tugas. Itu kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang harus dipenuhi di sini? Yang kedua, kasus yang kedua, karena alasan tidak piket kan tadi karena capek mengerjakan tugas. Kira-kira ayo kebebasan di situ karena mampu mengendalikan arah dirinya atau memilih pilihan di situ. Berarti tetap kita sebagai guru walaupun itu Ciko salah, kita harus bisa mengarahkan ya melalui yang namanya segitiga restitusi seperti itu. Berarti kita pokoknya pikiran kita harus selalu berbudaya apa ya, sesuai tema kita ini budaya positif seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya ada motivasinya. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu salah satu motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain
institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini berarti berdasarkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, berdasarkan tadi kebutuhan dasar manusia, maka adanya motivasi perilaku manusia. Itu semuanya ada hubungannya. Intinya kita sebagai guru tidak boleh yang namanya langsung menghukum siswa. Makanya kita harus bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Itu harus bisa. Contohnya Pak Daryo mengajar pendidikan agama Islam. Sudah ada kesepakatan pagi hari harus membaca yang namanya suratan atau Asmaul Husna. Nah, ketika itu ada siswa yang terlambat, Pak Daryono menghukum anak itu di luar kelas untuk menghafal sendiri. Itu namanya bukan hukum, itu adalah bagian dari konsekuensi si anak itu. Nah, jadi kita sebelum adanya memberi itu harus ada kesepakatan. Walaupun itu mungkin guru mapel, wali kelas harus ada kesepakatan ya. Misalnya tadi di awal anak tidak mengerjakan PR keluar kelas. Sebelum adanya kesepakatan, jika guru mengeluarkan siswa itu keluar kelas, itu namanya adalah hukuman. Tapi ketika kita sudah melakukan kesepakatan dengan siswa, dengan murid, nah itu namanya bukan hukuman, itu adalah sebuah konsekuen. Terus nah, setelah tadi kegiatan ini budaya positif, ada sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kok ada pertanyaan, nanti setelah sesi tanya jawab refleksi, setelah refleksi nanti selesai. Sebelumnya ada sesi tanya jawab. Monggo Bu Siti, ada sesi tanya jawab. Cukup. Ada. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita mengarahkan siswa pada tujuan sesuai dengan kodratnya masing-masing, tetapi tetap pada batasan agar siswa-siswa tersebut tidak melampaui batas yang sudah disepakati bersama. Ya, nah yang pertama yaitu makanya guru itu harus melakukan, sebenarnya harus kita lakukan di awal pembelajaran itu harus adanya tes awal atau asesmen diagnostik. Nah itu caranya bagaimana? Yang pertama, ini sering kita lakukan. Kita sering konsultasi dengan wali kelas sebelumnya, walaupun tanpa kita sadari itu sedang proses tes awal. Misalnya Bu Sugi kelas 6, saya kelas 5, Bu Sugi sering tanya misalnya ke saya, Bu saya sih kemudian Bu saya, nah itu guru itu sebenarnya sedang melakukan tes awal. Tidak secara terstruktur, itu sekilas kita di kantor dengan teman sejauh itu sebenarnya prosesnya sudah terjadi. Itu namanya tes awal. Nah, yang secara misalnya formal di kelas kita melakukan si anak itu auditori atau mungkin ini senangnya menggunakan video, ini senangnya menggunakan gambar, ini senangnya pembelajaran yang di luar kelas. Nah itu kita sebagai wali kelas harus punya data itu sebenarnya Bu. Dari awal nanti kita bisa setidaknya kita memberi arahan anak itu supaya mencapai tujuan. Sekarang saya pun sebenarnya kurang setuju dengan kriteria masuk ke SMP seperti itu ya. Sedangkan proses di pembelajaran di SD dituntutnya berbeda. Nah itu kan bukan menjadi dasar masuk ke SMP-nya seperti itu sebenarnya, kurang pas. Nah untuk mencapai tujuannya itu yang pertama tadi melaksanakan tes awal terlebih dahulu. Yang kedua, setelah melakukan mengetahui kebutuhan siswa, kebutuhan dasar belajar siswa itu seperti apa, kita nanti bisa mengarahkan. Contoh, kadang-kadang kita menemukan ketika saya memberi tugas si A kelas ini sudah selesai, si anak itu kan cepat sekali. Biasanya di balik buku, di lembar buku pasti kepegambar ini. Anak orang-orang anak gambar robot, anak sing bocalannya gambar robot. Nah, itu kita boleh memberikan kertas itu kepada si anak karena mengerjakannya sudah selesai dan sebagainya, tunggu yang belum itu lama.
kita memfasilitasi boleh Bu, memberikan kertas, mungkin si anak itu senang melukis, berarti kita menuntun anak itu arahnya anak itu bisa melukis seperti itu. Jadi walaupun kita tidak secara langsung itu, setidaknya kita mulai memberi arahan kepada anak itu. Yang pertama, lembar bukunya supaya orang-orang kadang meja sering bocah wis nganggur mesti tangannya gratilan orang korek meja. Itu strategi kita bagaimana membuat si anak itu tidak merata meja atau merata lembar buku. Kan banyak siswa yang jenis soal sama, ada yang siswa cepat selesai, ada yang belum. Itu karena kebutuhan dasar belajarnya itu berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Kita yang pertama harus mengetahui kebutuhan murid tersebut Bu. Ada lagi? Untuk selanjutnya refleksi ini nanti saya bagikan post-it. Biasanya ada pertanyaan. Bagikan post-it nanti mengisi refleksi. Jadi kekurangannya apa kegiatan hari ini, karena ini nanti selain untuk kegiatan guru penggerak, ada 3 kegiatan lagi berarti dalam kegiatan komunitas belajar. Nanti saya bagikan kertas, ditempel refleksi kegiatannya itu pengennya seperti apa ini sudah bagus, kalau kurangnya bagaimana, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nanti ada dua nih, setiap Bapak Ibu guru menuliskan 2 kelebihan dan kekurangannya atau saran dan kritiknya di bagian atas. Nanti yang dipertahankan, yang di bawah berarti yang harus dibenahi. Ada 2, yang di atas itu yang harus dipertahankan atau yang sudah baik, berarti tentang apa, dan yang bagian bawah yang perlu ditingkatkan. Apa tuduhan namanya sering kan isi dia gue misalnya kurang kasih pada baik isi sesuka ibu kita supaya kedepannya berjalan dengan lancar, dengan menyenangkan, ben orang ngantuk. Satu Bapak Ibu berarti 2 kertas, yang satu kelebihannya atau yang dipertahankan, yang bawah yang perlu ditingkatkan. Jangan jadi satu. Ini yang sebenarnya harus kita lakukan setiap pembelajaran seperti Bapak Ibu guru, melakukan refleksi terhadap siswa kita. Misalnya pembelajaran sudah selesai, apa? Yang pembelajarannya kayak apa nih? Ini yang sudah pesan pembelajaran ini apa? Yang kurang itu harus kita refleksikan kepada anak-anak seperti itu. Kalau yang sudah boleh ditempel ke depan. Kalau anak kelas 1 ditanya seperti itu biasanya, lah pengennya di lapangan, nah, itu tidak semua anak kelas atas juga seperti itu Bu.
bisa nulis baik pesan buku dulu lah, itu kan bagian refleksi. Jadi kita nanti pola pembelajarannya seperti apa. Sudah Bu. Dari kata oh Bang. Ya, sambil menunggu yang lain, sambil saya bacakan untuk refleksi kegiatan hari ini, yang harus dipertahankan tidak saya bacalah, nanti direfleksikan oleh Bu Siti, gitu. Direfleksikan oleh Bu Siti, gitu. Bu Siti merefleksikan secara umum kegiatan hari ini. Yang perlu dipertingkatkan yang pertama perbanyak speaking, ya, nanti cuma satu ya Bu. Yang kedua, kekurangan tulisan materi kurang ya, tadi mau ditebalkan ternyata ngehack, terus di sana cahayanya terlalu terang, terus dijelaskan secara rinci dan permasalahan di dalam kelas, ya siap. Lebih enak lagi kalau kegiatan dilakukan di luar kelas, ya mungkin boleh Bu, kemarin kan sekarang di kafe pun boleh, ya. Boleh. Disipasi boleh. Terus pemilihan warna background pada tampilan ya tadi, karena dengan terangnya ruang kelas seperti itu. Terus sama rata-rata backgroundnya. Penjelasan cukup baik bagaimana cara menanggapi siswa yang ABK, apakah bisa atau disamakan. Nah, setiap siswa itu penanganannya itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan karena berhubungan dengan kebutuhan. Kalau ABK itu mungkin penanganannya itu lebih khusus lagi. Contoh di sini kita sudah tidak harus rahasia lagi, yaitu yang namanya siswa 1 kelas 1 kelas 2 sekarang ini. Nah itu penanganannya harus memberikan perhatian
perhatian yang berbeda dengan lainnya. Intinya setiap permasalahan dengan siswa itu kita menanganinya itu tidak harus sama sesuai dengan kebutuhan siswanya. Terus untuk tampilan dengan rata-rata tampilannya ya, karena tadi mau ditebalkan ternyata topeng ngedornya lama seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu dalam kegiatan desiminasi budaya positif hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terus sebelumnya saya minta ada satu yang merefleksi kegiatan secara umum pada kegiatan siang hari ini. Semoga Bu Siti yang biasa refleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Didit. Di sini saya akan mencoba untuk membacakan refleksi, terutama untuk pelaksanaan kegiatan hari ini yang perlu dipertahankan, ya Pak Didit. Ya. Yang pertama, menurut saya pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian pembicaranya juga bisa menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami, khususnya bagi saya sendiri dan mungkin juga bagi teman-teman yang lain. Kemudian materi yang disampaikan oleh Pak Didit sebagai calon guru penggerak dari awal sampai akhir itu kurang lebih sudah membuka paradigma kami, saya khususnya sebagai seorang guru yang mungkin tadinya saya sendiri sering sekali cepat menstigma anak, ya, memberi label kepada anak si A seperti ini, si B seperti itu. Tapi setelah saya pribadi mengikuti kegiatan desiminasi hari ini, paradigma saya sudah mulai lebih terbuka bahwa intinya anak itu sedang menjalani prosesnya masing-masing, sedang menjalani proses belajar masing-masing, sehingga kita sebagai seorang guru mudah-mudahan kedepannya pemikirannya bisa lebih terbuka untuk bisa membantu setiap anak mencapai tujuannya masing-masing sesuai kodrat yang sudah mereka bawa masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti atas refleksinya pada kegiatan hari ini. Intinya di sini saya pun setelah mengikuti kegiatan ini, istilah menggugurkan kewajiban itu message saya akhirnya dirubah. Yang awalnya esok gugurkan kewajiban kegiatan desiminasi ini mau sekedar foto atau rekaman, ternyata setelah berpikir ke depan itu tidak. Kita yang namanya menggugurkan kewajiban ya boleh lah begitu. Tapi yang bagaimana tuntutan kita ke depannya dengan adanya perkembangan zaman dan tuntutan yang Indonesia Emas tahun 2045, sebagai atlet saja sebagai guru di sini, guru senior pun masih semangat, apalagi saya yang masih muda-muda seperti itu. Kita harus tetap semangat. Belajar itu adalah sepanjang hayat, dimanapun kita itu bisa sebagai tempat belajar seperti itu. Yang jelas di sini kegiatan ini bukan semata-mata saya menggugurkan kewajiban desiminasi, yang mana saya pengen menulurkan materi yang setelah saya pelajari disampaikan ke Bapak Ibu guru semua melalui komunitas belajar yang namanya komunitas belajar SDEBA atau SD Negeri Bandarsari yang sudah kami buat 1 bulan, kurang lebih 1 bulan yang lalu ya Bu Isna. Nah, itu kombelnya namanya kombel SDEBA. Jadi Bapak Ibu guru nanti di PMF sudah ada kombelnya, komunitas belajar. Nanti tinggal lagi kita membuat komunitas belajar yang bukan di PMF tapi di sekolah, lingkungan sekolah, terutama nanti kita tujuannya untuk ANBK. Karena kalau sebenarnya itu sudah terjadi yang namanya komunitas belajar, belum terdata secara formal. Kita sudah melakukan komunitas dari dahulu, ada kegiatan apa bareng-bareng lakukan, tapi tidak ada terstruktur pengurusnya dan sebagainya. Nah, nanti kita di kegiatan sebelum ANBK ada namanya komunitas belajar SDEBA, tapi tujuannya adalah tentang pembelajaran berbasis IT, dikhususkan di kelas
berarti kelas 5. Jadi nanti selain saya dengan Bu Isna selaku guru pengajar kelas 5, saya membuat struktur pengurusnya untuk komunitas belajar berbasis IT. Tetap induknya namanya komunitas belajar SDEMBA, tapi nanti tujuan bagiannya adalah bagian IT seperti itu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan hari ini ilmunya bermanfaat, berkah semuanya. Amin. Waktu dan tempat, jika saya dalam memberikan materi atau diseminasi pada kegiatan ini kurang pas atau kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu kemampuan saya seperti itu. Nanti waktu dan tempat kami kembalikan ke penata acara. Terima kasih kami sampaikan kepada CGP Bapak Dikta Setio yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa sekali dari awal sampai akhir, itu sangat jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.